5 hari sudah Timur Tengah terbakar. Rudal-rudal melintas di langit. Sirine berbunyi tanpa henti. Kapal perang bergerak di laut dan dunia menahan napas. Media barat banyak yang menyorot Amerika dan Israel sebagai pusat cerita. Tapi hari ini kita akan melihat perang ini dari sisi yang berbeda. Dari sisi Iran. Nah, apakah Iran benar-benar agresor atau mereka merasa sedang mempertahankan kedaulatannya? Inilah narasi dari Teheran, teman-teman. Menurut pemerintah Iran dan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, konflik ini bukanlah perang yang mereka mulai. Iran menyebut serangan udara Amerika dan Israel ke wilayahnya sebagai tindakan agresi langsung terhadap kedaulatan nasionalnya. Dalam pidato resminya, pejabat tinggi militer Iran menyatakan, "Kami tidak mencari perang, tapi jika diserang, kami akan membalas dan dengan kekuatan yang penuh." Bagi Teheran, ini bukan perang ekspansi, ini adalah perang pembelaan diri. Nah, narasi ini sangat penting karena seluruh operasi militer Iran saat ini dibingkai sebagai respon balasan, bukan serangan pertama. Iran menamai operasi balasannya sebagai True Promise 4. Nah, nama ini bukan sekadar simbol ya. Ini adalah pesan politik yang disampaikan oleh Iran, yaitu janji yang ditepati. Menurut klaim IRGC, ratusan rudal balistik telah diluncurkan, drone tempur jarak jauh dikerahkan, teman-teman, dan pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk telah menjadi targetnya. Target strategis Israel juga dihantam. Iran bahkan mengklaim telah menimbulkan ratusan korban di pihak Amerika, meskipun angka ini masih menjadi perdebatan di dunia internasional. Namun, dari sisi Iran sendiri, yang ingin mereka tunjukkan adalah satu hal, yaitu mereka tidak takut. Banyak orang yang bertanya-tanya, nah, bagaimana mungkin Iran berani untuk menghadapi Amerika Serikat dan dengan sekutunya yaitu Israel? Jawabannya ada pada strategi asimetris. Iran sadar mereka tidak memiliki kekuatan udara sebesar Amerika. Tapi, kalian tahu, Iran juga telah memiliki rudal balistik jarak jauh yang luar biasa. Kemudian punya drone kamikaze dalam jumlah besar. Kemudian ada jaringan milisi regional, lalu kekuatan perang cyber, dan juga posisi geografis strategis di Teluk Persia. Iran tidak bermain di medan perang konvensional. Mereka bermain di medan perang ketahanan dan tekanan terhadap perang jangka panjang. Iran juga memberi pesan kuat lewat jalur laut. Mereka memperingatkan bahwa jika agresi terus berlanjut, jalur energi global bisa terganggu. Selat Hormuz adalah nadi minyak dunia. Hampir 1/5 pasokan minyak global melewati jalur ini, yaitu Selat Hormuz. Iran ingin dunia tahu, jika mereka ditekan sampai batas terakhir, dampaknya tentu bukan hanya militer saja, tapi juga berdampak terhadap ekonomi global. Ini bukan ancaman yang kosong, teman-teman. Ini adalah kartu tawar. Beberapa media menyebut Iran mencoba membuka jalur negosiasi melalui pihak ketiga. Namun, pejabat Iran membantah hal ini. Dia membantah keras tentang klaim tersebut. Mereka mengatakan bahwa kami tidak akan bernegosiasi di bawah tekanan. Nah, itulah yang disampaikan oleh Iran. Bagi Iran, menerima negosiasi saat diserang berarti menunjukkan sebuah kelemahan. Dan dalam perang psikologis, persepsi lemah bisa lebih berbahaya daripada kalah dalam satu pertempuran. Dalam pidato resminya, pejabat Iran menggambarkan konflik ini sebagai bagian dari perjuangan yang lebih besar. Mereka menyebutnya sebagai
perlawanan terhadap dominasi asing, perjuangan melawan hegemoni, kemudian pertahanan terhadap intervensi eksternal. Nah, narasi ini diperkuat dengan dukungan kelompok sekutu regional. Iran bukan berdiri sendirian. Ada poros perlawanan yang selama ini sudah terbentuk di kawasan, yaitu kawasan dari Iran itu sendiri. Bagi Iran, ini bukan perang satu negara. Ini adalah konflik geopolitik yang besar. Salah satu pesan paling tegas dari Teheran adalah Iran siap untuk perang jangka panjang. Perang yang panjang sudah terbiasa mereka jalani. Ekonomi memang terkena sanksi bertahun-tahun, tapi justru karena itulah mereka merasa sudah terbiasa hidup di dalam tekanan. Pejabat militer Iran menyatakan bahwa stok rudal dan drone mereka cukup untuk konflik berkepanjangan. Mereka ingin menunjukkan daya tahannya terhadap tekanan, yaitu tekanan Amerika ataupun tekanan negara-negara lainnya. Karena dalam perang modern, stamina sering lebih penting daripada kekuatan awal. Perang ini bukan hanya soal rudal, ini juga perang narasi. Iran berusaha untuk membentuk opini global bahwa mereka adalah pihak yang diserang. Mereka hanya membalas, dan mereka mempertahankan kedaulatannya. Nah, dengan cara ini, Iran berharap mendapat simpati dari negara-negara yang juga skeptis terhadap dominasi negeri-negeri Barat. Apakah ini berhasil? Ya, itu masih berjalan, teman-teman. Itu masih berjalan. Meski retorikanya keras, Iran juga sadar risiko yang mereka hadapi saat ini. Nah, serangan udara lanjutan, kemudian kerusakan infrastruktur, tekanan ekonomi menjadi lebih berat, kemungkinan juga isolasi dari internasional terhadap mereka. Namun, dari sudut pandang mereka, menyerah atau diam dianggap lebih berbahaya. Karena itu, bisa mengundang serangan berikutnya tentunya. Dalam strategi Iran, menunjukkan kekuatan adalah bentuk dari pencegahan. Dari berbagai pernyataan resmi, tampaknya tujuan Iran bukan invasi, bukan juga menjatuhkan pemerintahan Israel atau juga Amerika. Tujuan mereka lebih realistis, teman-teman, yaitu memaksa musuh untuk berhenti untuk menyerang mereka, kemudian mengembalikan posisi tawar, dan menunjukkan bahwa penyerang Iran ada konsekuensinya. Ini adalah strategi deterrence, yaitu pencegahan lewat kekuatan balasan, yaitu balasan dari Iran sendiri. Sejauh hari kelima ini, teman-teman, Iran terus meluncurkan pernyataan bahwa mereka akan melanjutkan perlawanan selama agresi ini berlangsung. Namun, mereka juga memberi sinyal bahwa jika serangan berhenti, konflik bisa mereda. Artinya, Iran ingin terlihat kuat, tapi tetap membuka ruang deeskalasi dengan syarat terhormat. Nah, saat ini negara-negara Teluk berada di dalam posisi yang sulit, yaitu pasar global menjadi tegang, harga energi berfluktuasi tentunya, dan tentu yang tidak kalah adalah investor menjadi panik, dan masyarakat internasional pun menyerukan gencatan senjata terhadap perang ini. Tapi di tengah semua ini, Iran ingin satu pesan sampai, bahwa mereka bukan korban pasif. Mereka adalah aktor yang siap melawan. Hari kelima perang ini, ya, rudal masih terbang di mana-mana. Pernyataan keras masih dilontarkan, baik itu dari pihak Iran ataupun dari pihak Amerika, dan dunia tentu masih cemas akan hal ini. Nah, dari sudut pandang Iran, ini bukan perang agresi, ini perang mempertahankan kedaulatan mereka. Apakah dunia melihatnya seperti itu? Kita tidak tahu, teman-teman. Apakah dunia melihat seperti itu? Atau narasi lain yang lebih dominan akan menang? Nah, yang jelas, konflik ini belum selesai. Dan setiap hari berikutnya bisa mengarah kepada sejarah Timur Tengah.
Jadi, kita saksikan apa yang akan terjadi selanjutnya.